Halo, kembali lagi dalam pelajaran TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kita akan membahas tema yang ketujuh, hemat energi untuk masa depan. Subtema yang keenam, hemat energi di sekolah. Proyeknya yaitu membuat cerita bergambar. Area teknologinya yaitu word processing. Program yang nanti akan kita gunakan yaitu program Microsoft Word. Hemat energi di sekolah. Perhatikan bagian atau ruangan-ruangan di sekolahmu. Apa saja yang sering terpakai secara berlebihan? Ya, benar. Penggunaan kertas dan air sering terpakai secara berlebihan. Maka gunakan kertas baik mungkin dan juga matikan keran air di kamar mandi jika sudah selesai menggunakannya. Kira-kira apa lagi ya? Sekiranya peralatan-peralatan yang sering terpakai secara berlebihan. Kalau misalkan anak-anak mengetahuinya, silahkan komentar di kolom chat ya. Jenis-jenis energi. Sebelum mengetahui contoh-contohnya, sebaiknya terlebih dahulu mengetahui jenis-jenis energi yang ada di bumi ini. Yaitu ada energi listrik, energi panas, energi bunyi, dan energi kimia. Mari kita bahas satu persatu ya. Contoh kewajiban di sekolah dalam melakukan penghematan energi. Yang pertama yaitu menggunakan jenis lampu dan peralatan listrik yang hemat energi dengan cara mematikan atau mengurangi penggunaan listrik di ruangan yang tak digunakan. Kedua, tidak menyalakan lampu pada pagi dan siang hari. Ketiga, menata tempat belajar dengan baik supaya tidak menghalangi cahaya untuk masuk pada pagi dan siang hari. Keempat, mematikan komputer di dalam kondisi shutdown apabila tidak akan digunakan di dalam 2 jam ke depan. Karena jika komputer masih di dalam kondisi standby, ia masih akan menyerap energi listrik. Berikutnya, pastikan sumber energi listrik di kelas sudah dicabut setelah jam belajar mengajar berakhir. Yang kedua, menghemat penggunaan AC dengan mengatur suhu paling rendah 24 derajat Celcius jika di dalam kelas menggunakan AC. Yang ketiga, menggunakan air sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian jangan lupa mematikan keran pada saat air tidak digunakan.
Yang keempat, menggunakan telepon sesuai kebutuhan. Yang kelima, membatasi penggunaan kendaraan hanya untuk keperluan saja agar dapat menghemat bahan bakar. Adapun manfaat dari menghemat energi. Kenapa sih harus ikut menghemat energi? Padahal kan setiap penggunaan sudah membayar. Nah, berikut adalah sejumlah alasan mengapa cara menghemat energi perlu diketahui setiap orang. Yang pertama yaitu bayar listrik lebih sedikit. Berbagai macam cara menghemat energi listrik pada daftar di atas akan membuat tagihan listrik menjadi lebih sedikit dari biasanya. Jadi, secara tidak langsung, pengeluaran menjadi berkurang dan uangnya bisa digunakan untuk kebutuhan lainnya. Yang kedua yaitu menghemat bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil seperti minyak dan batu bara adalah salah satu yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik di Indonesia. Bahkan, bahan bakar fosil ini memiliki sifat tidak diperbaharui. Jadi, jika habis, tidak akan bisa dibuat atau diciptakan lagi. Seiring waktu, bahan ini pastinya akan habis dan lebih cepat lagi habis kalau terlalu boros penggunaannya. Karena itu, kita perlu ikut menghemat energi. Yang ketiga, ikut melestarikan lingkungan. Semakin sedikit kendaraan bermotor yang ada di jalan raya karena banyak masyarakat yang menggunakan transportasi umum, maka polusi di udara akan semakin berkurang dan lingkungan akan lebih bersih, nyaman, dan sehat. Selain itu, proses dari bahan bakar fosil tadi juga menciptakan polusi di udara yang bahkan bisa menimbulkan gas rumah kaca dan berpengaruh besar terhadap perubahan iklim. Jadi, semakin sedikit energi yang digunakan, semakin sedikit juga nih bahan bakar fosilnya. Sehingga polusi udara bahkan gas rumah kaca bisa dicegah. Yang keempat, yaitu barang elektronik lebih tahan lama. Rajin merawat barang-barang elektronik di rumah, sekolah, atau kantor secara tidak langsung juga merupakan cara menghemat energi. Tapi, di saat yang sama barang-barang tersebut juga jadi awet dan tidak selalu untuk membeli barang yang baru. Berikutnya yang kelima, yaitu membantu menyediakan energi untuk anak cucu kita nanti. Nah, seandainya kita dan banyak orang lain turut serta dalam aksi menghemat energi, salah satu manfaatnya adalah hemat bahan bakar fosil. Maka, persediaan untuk bertahun-tahun kemudian masih akan tetap banyak. Artinya, akan tetap cukup bagi anak cucu kelak. Bersamaan dengan ini, kelangsungan hidup dari makhluk hidup lain seperti tumbuhan dan hewan juga jadi lebih terjaga. Cara menghemat energi ternyata tidak hanya membuat kita ikut berpartisipasi dalam menghemat sumber daya, tapi juga bisa mengurangi pengeluaran kita sendiri. Jadi, lebih sedikit membayar tagihan listrik, dan di saat yang sama peralatan listrik di rumah akan lebih awet. Coba perhatikan gambar berikut ini. Ini merupakan gambar bumi. Apabila bumi terlihat subur dan sehat, maka akan terlihat indah. Selain itu, kita akan merasakan hidup di bumi ini terasa sejuk dan nyaman.
Coba perhatikan jika kita tidak menghemat energi, maka bumi akan terasa panas, bahkan akan menjadi kekeringan, sehingga bumi kita akan menjadi rusak. Nah, bagaimana kalau misalkan kita tinggal di bumi tersebut? Ya, tentunya kita akan merasa tidak nyaman untuk tinggal di bumi. Sedangkan jika bumi kita rusak, untuk mengembalikan bumi seperti sedia kala membutuhkan waktu yang sangat lama sekali, sampai bertahun-tahun lamanya. Maka mulai dari sekarang kita coba untuk menjaga bumi kita tetap indah dan terawat dengan baik, yaitu minimal dengan cara kita menghemat energi. Mari kita bersama-sama merawat bumi dengan baik dan dengan lestari. Maka ketika kita tinggal di bumi ini akan terasa nyaman, dan kita juga dapat melihat pemandangan yang sangat indah. Sekarang kita akan membahas program Microsoft Word, yang merupakan program yang akan kita gunakan untuk mengetik. Kita akan membahas fungsi-fungsi yang terdapat pada program Microsoft Word. Sekarang kita akan masuk kepada menu Insert. Pada menu Insert terdapat tools-tools yang digunakan untuk mengolah program Microsoft Word. Tools itu merupakan alat. Alat tersebut ada yang namanya Page Break, yaitu untuk memutuskan halaman dan berlanjut pada halaman berikutnya. Ada Blank Page, yaitu untuk menyisipkan halaman kosong. Ada Cover Page, untuk memberikan sampul pada halaman. Ada Page, yaitu untuk mengatur halaman lembar kerja atau kertasnya. Ada juga tabel. Tentunya tabel itu untuk membuatkan sebuah tabel dengan garis kotak-kotak. Ada juga yang namanya picture, yaitu untuk menambahkan gambar. Ada shape, yaitu digunakan untuk membuat bangun datar. Terdapat banyak bangun datar di dalamnya. Bisa dipilih salah satunya untuk membuatkan bangun datar. Kemudian ada Smart Art, yaitu untuk membuatkan sebuah diagram. Di situ banyak sekali jenis-jenis bentuk diagramnya. Bisa memilih salah satunya. Kemudian ada chart. Chart yaitu untuk membuatkan grafik. Banyak juga desain-desain grafik yang terdapat di dalam chart tersebut. Masih pada menu Insert, ada Page Number, yaitu untuk mengatur halaman lembar kerja atau kertasnya. Ada Header, yaitu untuk membuat halaman lembar kerja atau kertasnya dengan posisi di atas. Kemudian ada Footer, yaitu untuk membuat halaman lembar kerja atau kertas dengan posisi di bawah. Ada Equation, yaitu untuk membuatkan rumusan matematika. Ada Simbol, yaitu untuk membuat simbol-simbol yang terdapat di dalamnya. Banyak sekali bentuk-bentuk simbol. Nanti bisa dipilih ya salah satunya. Kemudian ada Word Art. Word Art ini digunakan untuk membuat tulisan 3 dimensi. Ada juga banyak jenis-jenis tulisan dengan bentuk 3 dimensi di dalamnya. Kemudian ada Drop Cap.
yaitu untuk membuat huruf besar di awal paragraf. Jadi, hanya untuk membuat huruf besar pada awal paragraf saja. Kemudian ada text box, yaitu untuk membuat tulisan di dalam kotak. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga pada pembahasan kali ini dapat bermanfaat, baik bagi kita maupun baik bagi orang lain. Semangat terus belajarnya dan selalu menjaga kesehatan. Sampai jumpa dan terima kasih.